Halo, kembali lagi di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke alur ceritanya, part 10. Ketika pria itu menatap Siu dengan tatapan tajam, pria itu berkata, "Sebaiknya seorang gadis lebih baik jangan berkelahi. Kalau tidak, aku tidak akan berbelas kasih padamu." Kim Musi langsung melepaskan Siu, kemudian langsung akan menghajarnya dengan pukulan mematikan. Saat Kim Musi akan menghajar Siu, Kang Kin langsung menahan pukulan itu. Kim melihat yang menghadang pukulannya. Kim berkata, "Datang dari mana sampah ini? Ingin menjadi pahlawan untuknya." Kang Kin pun membalas, "Bukan menjadi pahlawan, hanya saja aku melihatmu begitu hebat. Jadi aku tidak tahan lagi ingin belajar beberapa jurus darimu." Kemudian Kang Kin menantang Kim untuk bertarung dengannya. Jika Kang Kin menang, Kim harus meminta maaf kepada Nona Susiu. Kim yang mendengar itu tertawa. Kemudian Nona Siu memperingati Kang Kin untuk tidak gegabah karena lawannya itu bukan prajurit biasa. Sementara itu Ketua Wang sedang membicarakan Kang Kin yang begitu hebat. Ketua Wang juga menanyakan, siapa jagoan yang keluarga Su undang dalam pertarungan itu. Kemudian keluarga Su memberitahu, dia Kang Kin, seorang dokter temannya Su. Saat Ketua Wang mendengar itu bergumam, berani juga orang itu menantang Kim Musi. Orang itu pun rupanya punya nyali juga. Aku harap bisa memilih orang di pertarungan ini. Tidak lama Kim Musi menantang Kang Kin dan akan memperlihatkan kekuatan yang Kim Musi miliki. Lalu Kim Musi pun dengan cepat akan langsung memukul Kang Kin. Tapi Kim Musi dengan sengaja tidak mengenainya. Kim Musi pun tertawa sembari berkata, "Bagaimana? Kau tidak bisa kan mengikuti kecepatanku?" Kim pun langsung akan menendang wajah Kang Kin. Tapi saat Kim akan menendang, Kang Kin menyuruh berhenti. Lalu Kim pun menurunkan tendangannya, sehingga membuat panggung pertarungan itu hancur. Para prajurit di sana kagum dengan kemampuan Kim Musi. Dan mereka tak heran Kim Musi bisa melakukan itu, karena Kim Musi prajurit tingkat 4. Setelah itu, Kim langsung menghajar Kang Kin. Kang Kin pun langsung menahan pukulan itu dan memberikan sedikit pukulan balik ke Kim. Kim pun langsung terjatuh keluar dari arena pertarungan itu. Orang-orang di sana tak menyangka dan sangat terkejut. Ketua Wang juga yang melihat itu tertarik atas penampilan Kang Kin. Kak Kiang yang melihat itu bergumam, siapa sebenarnya Kang Kin ini? Orang-orang di sana memberikan sorak dan Su pun memuji Kang Kin yang sangat hebat. Setelah itu Kak Kiang berkata, "Tidak disangka, Kang Kin juga seorang prajurit. Aku tidak pernah mendengar adikku menyebutkannya. Pasti kau belajar dari master hebat kan? Kalian terlalu memujiku. Sebenarnya aku hanya belajar sendiri," balas Kang Kin. Tak lama Ketua Wang menghampiri Kang Kin dan menanyakan apakah Kang Kin tertarik dengan militer. Keluarga Su yang melihat Ketua Wang memberi hormat. Ketua Wang menawarkan Kang Kin untuk bergabung dengan militer. Ketua Wang juga mengatakan bahwa masih ada posisi sebagai komandan yang masih kosong. Kang Kin yang masih kebingungan dengan Ketua Wang yang datang secara tiba-tiba. Kak Kiang lalu memberitahu Kang Kin bahwa dia adalah Ketua Wang dari wilayah militer yang siap. Kang Kin yang mendengar itu bertanya, lalu apa maksudnya? Ketua Wang memberitahu, perjamuan militer setiap tahunnya adalah kesempatan bagi tentara yang siap untuk memilih orang berbakat. Karena kau telah mengalahkan Kim Musi, kau berhak bergabung ke dalam militer dengan posisi sebagai komandan, dan kelak kau akan masuk di bawah nama Su Qiang. Dengan seperti itu, kau akan dianggap sebagai anggota keluarga Su. Kang Kin merasa jika ia menerimanya, maka ia akan mengabdi kepada negara dan memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian Kang Kin pun menerima tawaran yang Ketua Wang berikan. Setelah itu, Ketua Wang menyuruh asistennya untuk memberikan sebuah rencana militer ke Kang Kin. Setelah Ketua Wang menyelesaikan misinya, Ketua Wang pergi dan mengatakan mereka akan bertemu kembali. Su yang melihat rencana yang Kang Kin pegang, Su pun memuji Kang Kin, kemudian Su meminta untuk melihatnya. Kemudian Kang Kin memberikannya. Kang Kin pun bergumam, "Sepertinya kakek tua itu mengajariku berlatih ilmu tenaga dalam waktu itu adalah prajurit yang mereka bilang. Lalu apa arti perkataan Tuan Su yang bilang aku sangat mirip dengan Guru Qin?" Setelah itu Su memberitahu Kang Kin, kelak mereka satu keluarga, apa lebih baik kau tinggal di Sangjing?
Kang Qin yang melamun. Kemudian Su memanggil-manggil Kang Qin dan melambaikan telapak tangannya ke Kang Qin. Saat Su mengatakan itu, Kang Qin tak mendengar karena Kang Qin sedang memikirkan tentang Guru Qin. Kemudian Su memanggil-manggil Kang Qin untuk menyadarkannya. Kemudian Kang Qin pun sadar dan bertanya, orang yang mirip dengan Kang Qin, apakah orang itu berasal dari keluarga Kim? Setelah itu, Su meletakkan lencana milik Kang Qin ke kotak lalu mengatakan, sepertinya orang itu bukan dari keluarga Kim. Kang Qin pun bertanya, apakah Su mengetahui informasi tentang orang itu? Su yang mengingat-ingat orang itu, kemudian mengatakan, dilihat dari penampilannya seperti bukan orang biasa, melainkan seorang prajurit. Su pun setelah itu tidak pernah mendengar kabar mengenainya. Kemudian Kak Qiang memberitahu jika Kang Qin ingin mencari tahu informasi mengenai Guru Qin, mungkin rencana itu akan berguna. Kang Qin yang tak mengerti dengan yang dikatakan Kak Qiang, lalu Kak Qiang memberitahu, rencana yang ada di tangan Kang Qin dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu besi, tembaga, perak, dan emas. Pemilik rencana tingkat perak atau lebih bisa dengan bebas keluar masuk tempat-tempat tertentu di dunia prajurit, seperti bar prajurit, yang harus memenuhi syarat sebagai prajurit dan baru bisa keluar masuk bar itu. Prajurit yang ada di bar itu, para prajurit dengan level tinggi, yang belajar satu sama lain dan saling bertukar pikiran. Tetapi Kak Qiang pun belum pernah pergi ke bar itu. Kang Qin yang mendengar perkataan Kak Qiang bergumam, sepertinya jika ingin menemukan Guru Qin hanya bisa pergi ke bar prajurit itu untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, di malam hari saat Kang Qin akan masuk ke bar prajurit, security yang berjaga di depan bar itu menyuruh Kang Qin pergi. Karena security itu menganggap Kang Qin bocah ingusan yang tak pantas datang ke tempat itu. Lalu Kang Qin pun menyodorkan lencana yang Kang Qin miliki. Security sangat terkejut melihat Kang Qin mempunyai lencana militer komandan. Security pun langsung mempersilahkan Kang Qin masuk. Saat Kang Qin masuk, security itu tak menyangka sudah bertahun-tahun ia bekerja di bar itu. Tapi baru kali ini security itu bertemu dengan tentara dengan lambang militer tingkat tinggi. Saat Kang Qin akan masuk, Kang Qin mendengar pembicaraan dari dalam. Kang Qin pun lalu membuka pintu bar itu. Orang-orang di sana sedang memuji Kak Ma yang begitu hebat. Sementara itu, Kang Qin yang sedang melihat-lihat sekeliling. Kang Qin pun berhenti saat melihat pajangan foto di dalam bar itu. Pria itu yang melihat Kang Qin begitu familiar. Pria itu pun menghampiri Kang Qin dan bertanya ke Kang Qin, kenapa Kang Qin datang ke bar itu? Kang Qin yang tahu pria itu dari geng Serigala Langit. Pria itu pun memperkenalkan dirinya. Pria geng Serigala Langit itu bernama Gon Li. Sebut saja Li. Li juga memberikan segelas minum ke Kang Qin. Kang Qin lalu mengambil minuman itu, lalu berterima kasih dan tak menyangka Kang Qin yang pertama kali ke tempat itu bisa bertemu dengan dirinya. Setelah itu Li berjabatan tangan dengan Kang Qin. Li pun memberi selamat kepada Kang Qin yang telah mendapatkan posisi komandan dan telah mengalahkan Kim Musi. Saat berjabatan tangan, Li menanyakan Kang Qin apakah Kang Qin benar-benar hebat seperti orang katakan. Li yang merasa energi gelap dalam Kang Qin menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Dan lama-kelamaan energi itu menjadi sangat cepat menembus level, sehingga Li akan terjatuh. Setelah itu, Li melepaskan genggaman tangan Kang Qin. Tak lama Li bergumam, jika bisa membuatnya bergabung ke geng Serigala Langit, maka akan bertambah 1 anggota prajurit lagi yang kuat. Setelah itu, Li merasa kesakitan tangannya. Saat Li mencoba meredakan rasa sakit di tangannya itu dengan cara meniupnya, tak lama Kang Qin pamit untuk mencari orang. Li yang mendengar itu bertanya, Kang Qin akan mencari siapa? Kemudian mereka berdua mengobrol mengenai orang yang akan Kang Qin cari. Li mengatakan, walaupun informasi tentang orang bermarga Qin itu sedikit, dan orang itu sengaja menyembunyikannya, maka orang itu juga tidak akan mudah meninggalkan jejak. Lalu Li juga memberitahu, kemungkinan ada seseorang yang mungkin bisa membantu Kang Qin. Setelah itu, Li mengajak Kang Qin untuk ikut dengannya. Saat mereka berdua akan masuk lift, Kang Qin yang mengetahui ia akan ke bawah tanah. Kang Qin menanyakan, mereka akan kemana? Li pun memberitahu, mereka akan bertemu dengan seseorang yang pernah bekerja mengumpulkan informasi dan kemungkinan dia bisa membantu Kang Qin. Setelah sampai di tempat itu, Kang Qin melihat keadaan di tempat itu tidak mirip seperti tempat bar prajurit.
Lalu Li mengajak ke sebagian tempat lainnya. Li juga memberitahu Kang Qin bahwa tempat ini semua didirikan oleh para geng serigala langit dan ada 10 lantai di bawahnya. Li juga memberitahu Kang Qin bahwa tempat ini semua didirikan oleh para geng serigala langit dan ada 10 lantai di bawahnya. Semakin ke bawah kekuatan dan kekuasaannya semakin besar. Dan dengar-dengar para prajurit lantai 6 ke bawah sudah pergi ke tempat lain untuk berkembang. Kang Qin yang mendengar itu, yang tadinya mengira serigala langit hanyalah mafia bawah tanah, tapi sekarang sepertinya punya latar belakang yang lain. Saat berada di dalam, Li menunjuk orang yang dimaksud tadi untuk mencari orang yang Kang Qin ingin cari. Orang itu bernama Peng Shao. Peng Shao yang terkejut mengetahui Li yang datang tiba-tiba. Kemudian Li memberitahu Peng bahwa ada temannya yang ingin bertanya sesuatu pada Peng. Kemudian Kang Qin meminta bantuan kepada Peng untuk mencarikan prajurit bermarga Qin yang mirip dengan Kang Qin, dan Kang Qin hanya punya informasi itu saja. Peng yang mendengar itu bergumam. Dia juga mencari prajurit bermarga Qin. Ini tidak mungkin kebetulan kan? Lalu Peng mendata Kang Qin dan menanyakan tempat yang pernah orang itu kunjungi atau pernah terlibat dalam suatu masalah. Kang Qin mengingat-ingat. Kemudian Kang Qin mengatakan orang itu sebelumnya pernah diundang oleh keluarga Su untuk mengobati penyakit mendiang tuan muda keluarga Su. Lalu Peng mencobanya. Kang Qin yang melihat plat milik Peng yang begitu familiar. Kang Qin pun meminta untuk melihat plat itu ke Peng. Peng pun tidak mengizinkannya karena itu barang pribadi milik Peng. Tak lama Kang Qin menanyakan apakah Peng kenal dengan asisten Kang. Dan apakah Peng juga dari anggota M119? Peng yang beranjak saat mendengar itu. Lalu Peng mengatakan, dia adalah satu-satunya gadis di M119. Bagaimana mungkin Peng tidak mengenalnya? Tapi dia sudah meninggal. Kang Qin pun memberitahu bahwa gadis militer itu masih hidup dan terus mencari keberadaan rekan-rekan mereka. Peng terkejut saat mengetahui rekan wanitanya itu masih hidup. Kang Qin memberitahu waktu itu dia terluka dan jatuh dekat toko obat Cinaku. Sekarang dia membantuku mengelola toko obat Cina. Peng yang mendengar itu menganggap gadis itu cukup beruntung. Kang Qin yang telah berjanji kepada asistennya itu untuk membantunya menemukan timnya dan bertanya kepada Peng, kenapa Peng yang masih hidup tidak pergi mencari rekan satu timnya. Peng yang tak enak membicarakan hal itu di depan bosnya. Li pun mengatakan tidak apa-apa karena Kang juga temannya. Dan Kang juga telah menyelamatkan teman seperjuangan Peng. Tidak masalah jika Peng memberitahunya. Peng pun memberitahu kejadian 2 tahun yang lalu. Bahwa ada orang yang mengkhianati anggota militer M119 saat akan melakukan tugas. Dan untungnya waktu itu aku bertemu dengan bos. Kalau tidak aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Sekarang pun aku hanya ingin mencari tahu identitas pengkhianat itu dan menangkapnya, lalu membersihkan nama baik M119. Dan karena misi ini terlalu misterius, satu-satunya kunci adalah komandan dari misi ini, yaitu prajurit pangkat 9 yang bermarga Qin. Aku pun terus menyelidikinya. Saat Peng menyelidiki orang itu, data itu pun error. Peng pun sangat panik dan menganggap orang yang Kang Qin cari sama dengan orang yang akan Peng cari. Karena identitas orang yang mereka cari bukan identitas yang biasa. Informasi mengenai orang itu dilindungi oleh sistem intelijen tingkat tinggi. Lalu Kang Qin menanyakan sistem intelijen yang Peng maksud. Peng memberitahu, sistem yang dimaksud itu adalah sistem paling rahasia yang dikontrol oleh militer yang Si dan sangat sulit untuk mengetahuinya dari luar. Kang Qin yang mendengar itu bergumam. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh orang ini? Kenapa begitu misterius? Namun karena sudah ada koneksi yang berhubungan dengan orang itu, setidaknya sudah ada petunjuk untuk menyelidikinya. Tak lama Li memperlihatkan data-data jaringan intelijen serigala langit yang digunakan bersama. Saat melihat itu, Kang Qin bergumam. Ternyata serigala langit bukanlah mafia, tapi organisasi bawah tanah dengan kekuatan tempur yang kuat. Kang Qin yang menoleh bertanya, kenapa? Li sangat antusias membantu Kang Qin. Apakah dari awal Li sudah membuat persyaratan? Li yang mendengar Kang Qin yang berterus terang. Li berharap Kang Qin bisa bergabung dengan geng serigala langit. Kang Qin tidak masalah jika harus bergabung dengan serigala langit. Kang Qin pun mengatakan,
Jika nanti serigala langit memerlukan bantuan, Kang Qin akan berusaha semampu Kang Qin untuk membantu Li, asalkan tak melanggar aturan. Li pun menjabat tangan Kang Qin dan mengucapkan selamat bergabung. Karena hari sudah malam, Kang pamit ke Li. Li pun mengatakan, jika sudah ada informasi, Li akan menghubungi Kang Qin. Beberapa saat kemudian, Peng menanyakan, apa Kang sangat layak mendapatkan perhatian bos? Li pun memberitahu bahwa keluarga Su sangat menghormati Kang Qin. Kita pun harus menghormatinya. Dan serigala langit membutuhkan pendukung yang kuat di masa depan. Sementara itu, Kang Qin yang akan keluar dari bar itu saat masih berada di dalam. Kang Qin mengirim pesan ke asistennya bahwa Kang Qin telah menemukan rekan timnya. Saat Kang Qin sedang mengirim pesan di ponselnya, tiba-tiba orang dari belakang menabraknya, sehingga ponsel Kang Qin akan jatuh. Saat Kang Qin akan menangkap ponselnya yang akan jatuh, tiba-tiba ponsel Kang Qin ditangkap oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu Nona Su Xiu. Lalu Su Xiu memberikan ponselnya ke Kang Qin. Saat Kang Qin melihat yang menangkap ponselnya itu Nona Xiu, Kang Qin berkata, "Nona Xiu, kenapa kau juga di sini? Aku di sini khusus mencarimu," balas Xiu. Kemudian Xiu langsung menarik tangan Kang Qin dan menyuruh Kang Qin untuk ikut dengannya. Setelah itu saat mereka di luar, Xiu meminta Kang Qin untuk meninggalkan Sang Jing. Kang Qin yang tak mengerti apa yang dibicarakan Xiu. Lalu Xiu menjelaskan, keluarga Su tidak ingin terlibat masalah karena Kang Qin telah menyinggung Kim Musi. Kang Qin yang mendengar itu meminta tenang kepada Nona Xiu karena Kang Qin tidak akan membiarkan keluarga Su menderita karenanya. Xiu berkata, "Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Tapi maaf, aku masih ada urusan di Sangjing dan tidak bisa meninggalkan Sangjing untuk saat ini," balas Kang Qin. Tiba-tiba Su datang bersama saudara perempuannya. Lalu Su bertanya kepada Kang Qin, kenapa ponsel Kang tidak bisa dihubungi. Saat Su mendekat, Su terkejut melihat kakak perempuannya ada dua. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.